Asli nggak tahu mau ngomongin apa. Malah Nggak tahu mau ngomongin apa. malah bingung ya. Mas Andra sibuk banget, kemana aja? Udah lama nggak nongkrong ngopi bareng ini. Biasa ini. Gimana Mas kesibukan Mas? Masih di bengkel KAI. Masih ngitungin Gerbong atau batu baranya dihitungin satu. ngitungin jumlah gerbong kereta atau kenapa sih kok di antara rel kereta itu diisinya batu bukannya apel, permen gitu? Kalau diisinya apel habis ujung. Gue pernah sengaja ya, Nah, kalau di apa namanya dekat lintasan kereta, Ya. ngitung nih Bapak Ranjang berapa banyak gitu bang. Bapak Ranjang sampai tuh- 60-an ya? Bapak Ranjang tuh berapa gerbong Mas? Rata-rata normalnya satu rangkaian itu 60 gerbong. Iya, Bisa 62, bisa 63. Nah kadang yang gua Minimal tuh- 60 maksudnya? Minimal Harus 60. Kenapa Pak? Karena udah standar dari perusahaan. Gak pernah nanya, Pak kenapa Pak? Kok harus minimal 60? Biar tercapai target, biar gaji kita Muatan. masuk gitu. Emang gajinya dihitung berdasarkan jumlah gerbong nih? target distribusi bisa. batu baranya Bor. Iya, kapasitas muatan berarti Muatannya. kan? Iya. Satu gerbong tuh muatannya berapa? Satu gerbong kurang lebih 75 ton sampai 80 ton. Satu gerbong batu bara tuh 75 ton. Ah. Batu bara. Berarti kalau 75 kali 60 tuh wah luar biasa. Banyak. Banyak, kalinya banyak. 4 ton. Yang jelas kalau gua ngelihat Bor, terus Bor. apa namanya rangkaian babaranjang tuh, ya udah kayak kita ngitung duit berjalan aja kan. Duit. Satu hari itu penghasilannya batu baranya aja 15 M. 15 Omset miliar. ya, omset ya. Bukan ngomongin cuan kita, omset. Luar biasa. Itu kan masuk ke perusahaan. Sini dah. Oh iya dah. Mas Ini Gor Makasih dah. Padang. Ini bisa apa nih? Mas Andra nih. Iya, Mas Gor Padang. Mas, silakan Mas. Ini ya, Kita udah duluan tadi. nyantai ya. Siap. Ini Wes. Nasi goreng Padang. Goreng Mas, Padang. Mas Andra ada suku Padang Mas ya? Masih ada darah Padangnya dari bapak. Dari ayah. Dari bapak. Istriku juga Ada istri Padang. juga? Ada. Oh Ada gitu. Padang ya. Berarti Dari ibu, supaya dari bini. obrolannya lebih menarik, berarti gua harus nambah istri orang Padang. Ya nggak apa-apa sih. Boleh. Nggak ada yang marah. nggak Boleh. apa-apa. Kita mendukung Nggak support. apa-apa. Thank you Pak. Pak, jangan. Nggak apa-apa. Cariin ya. aduh. Obrolan malam. Ya. Semakin malam semakin. Semakin hot nanti Hot. malam. Ini apa nih? Kopi tubruk. Tubruk. Iya. Kayaknya itu bruk ya. Tubruk. Itu juga tubruk. Mantap. Pakai apa ini Mas? Beansnya Mas? Pakai signature kita nih dari kedai Beathouse. Arabica sama Robusta Mas di blend. Ya. Wah. Hujan-hujan Bor. Hujan di luar. Kopinya kopi tubruk. Tapi mungkin gini. Dari Kang Alip atau mungkin Kang Andra. Ya. Kalau biasanya ngopi cemilan yang pas banget itu apa nih biasanya? Kalau biasanya sih selama ini ya sama kawan-kawan yang merakyat ya gorengan. Gorengan ya? Gorengan. Gorengan. Memang udah paling pas tuh kan. Temen ngopi, Gorengan. sahabatnya ngopi banget ya. Sahabat ngopi banget. Sahabat yang ngopi Cuman banget kalau itu mau kita ngukur segi kesehatan, bagusnya yang rebus-rebusan kukusan. Rebus-rebusan. Ya misalkan singkong rebus, Pisang rebus. pisang rebus, dimsum juga dikukus kan, Iya, bisa benar. masuk juga. Iya. Enak nih. Iya. Kopi susunya juga creamy banget pola. Tapi tetap berasa kopi ya. Iya. Coba. Ini latte. Cappuccino. Latte. Latte. Aneh jujur, baru ini nyoba nasi goreng Padang. Enak kan? Enak. Enak. Baru nyoba. Di Lampung atau Di Lampung. Ya tapi kalau di Padang, Belum pernah. di Padang juga belum pernah. Belum pernah. Baru mau nyoba ini, udah sering pengen nyoba, nggak sempet. Cuma emang secara bumbu juga hampir sama kayak nasi goreng Aceh. Beda. Hampir ya. Hampir kalau sama Aceh sama. Tapi ini hampir sama. kayak ini ya, ada hint of taste rendangnya ya. Nggak juga, nggak.
Enggak Lebih ada. kuat ke seledri sih. Lebih kuat ke rempah gulai. Oh, Kayak rempah gulai, gulai-gulai iya, iya. di warung Padang itulah. Iya, terus khasnya nasi goreng Padang tuh dia pakai seledri. Nah, ada Pakai daun seledrinya. sop. Itu yang bikin aromanya juga Aromanya khas. Dulu pertama kali awal-awal gua makan nasi goreng Padang juga begitu sama, agak ini ya, agak surprise itu ya. Maksudnya Kok gini beda ya nasi gitu gorengnya, ya? tapi ya enak juga. Memang beda, Bang. Kalau nasi goreng kita yang biasa kita temuin kan, itu nggak ada campuran seledri kan. karena Daun bawang biasanya. jadi pas kemarin seporsi datang tuh kan udah kayak ngerasa makan yang mie rasa rendang itu deh. Iya. Nah, dia ini bumbunya kayak pakai bumbu. Iya, bumbu untuk di rendang ada bumbu-bumbu. Iya. Bumbu seperti ini. Kalio namanya. Bumbu Kalio. kalio. Kalio itu sebelum jadi rendang. Sebelum jadi rendang. Ini kan, Bumbunya. Enggak, dia bumbu kalio itu Bumbu berbentuk kalio. bubuk, serbuk, oh ada sendiri. dituangin ke rendang. Jadi Oh. sebelum rendang itu kering, Tapi istilah rendang itu karena dimasaknya lama kan, makanya disebutnya rendang. Aslinya dia masak daging karena waktunya lama disebut rendang gitu kan? Atau nah, gitu? belum tahu juga filosofinya. Ada orang Padang sendiri filosofinya belum sampai situ. Iya. Karena lahir di Lampung, besar di Lampung, ke Padang itu cuma sesekali aja. Istriku ini sulit air katanya. Sulit air. Iya, sulit air. Tapi memang istri juga kelahiran sini. Oh, kelahiran sini. Padangnya juga dari ibunya. Dari orang Ibu, tua ya Padang. Nah, Ya. dari ibunya, terus nenek kan. Nah, nenek yang memang benar-benar asli lahir di sana, tinggal di sana, terus transmigrasi ke sini. Ibu istriku juga tinggalnya di udah lahir di sini kayaknya sih. Udah di sini ya. Lahir di Lampung. Tapi pernah Lebaran pulang kampung ke Padang gitu itu. Nenek sih yang pernah ke sana. Oh, nenek. Nenek. Kalau ibu kayaknya udah nggak lagi. Gitu. Nah, aku taunya masak rendang ya dari ibu istri. Masak rendang. Selalu masak rendang. Nah, tapi memang kalau ciri khas keluarga itu dia bukan sampai rendang, bukan sampai kering ya. Sampai sebatas kalio aja. Oh iya. Jadi kalio itu dia kan proses masak sampai masih di kuahnya, tapi kuahnya udah kental, warna merah itu ya. Iya. Nah, itu benar. kalio. Kalio. Dimasak lagi agak lama, kering jadi hitam, itu rendang. Jadi khasnya keluarga begitu. Tapi kalau kalio nggak diangetin sampai kering, basi. Pasti basi. Makanya setiap hari itu pasti malam Diangetin lagi yang semakin rendang. dia hitam rendang itu semakin enak. Sama kayak gudeg, Bor. Iya. Iya. Jadi gudeg itu kan sebenarnya sayur nangka kan. Iya. Sayur nangka, benar. betul. Sayur nangka. Sayur nangka. Cuma Diangetin, panasin sampai sat bener. Nah, itu Sampai asam. jadi gudeg kan. Rendang ya sama. Speed. Tapi BTW kita nih ngomongin rendang mau ngomongin kopi. Dari kopi. Dari ngopi jadi ngomongin rendang. Iya. Tapi lo sendiri seneng kan? senang rendang selama tidak alot. Selama tidak alot. Selama tidak Nah, alot. ada tekniknya, Bor. Apa tuh? Ada tekniknya. Jadi memang paling bagus memang sebenarnya kalau untuk daging merah ya. Pilihannya itu adalah bukan daging atau sapi yang tua. Sapinya memang yang masih muda. Tapi masih muda masih gini. Ya umur mungkin 2 tahun lah, setengah gitu. Sapi. Itu lebih pas untuk dijadikan menu rendang. Iya, tapi memang agak tricky ya. Kalau sapinya tuaan dikit, memang alot. Mudaan dikit, gampang pecah dagingnya. Gitu tuh. Iya, karena kan dia dimasak lama kan. Ya pertama emang dari umur sapi, kedua emang dari tekstur daging ya. Iya. Karena ada daging khas untuk rendang. Iya benar. Ada yang daging isinya ada uratnya. Itu juga nggak bagus. Nggak bagus buat rendang, agak Mas, alot. di sini ada menu kopi susu rendang nggak, Mas? Iya, kami susu rendang. Oh, betul ya. Karena fun fact-nya juga baristanya orang Padang juga ini ya. Baristanya orang Padang sebetulnya Masuk beliau ini. bikin signature kopsu rendang gitu. Ya viral kan di 2026 kan. Bisa sih bisa. Kopsu rendang. Kopi aroma rendang. Kopi aroma rendang. Karena kopi aroma duren banyak. Wah, gimana itu? Kopi duren, kopsu duren udah ada. duren, aroma-aroma buah-buah banyak kan. Aroma rendang tapi nggak ngilangin si Rasa kopinya. Rasa kopinya. Jadi yang gue bilang kemarin, Bor. Mungkin oke juga tuh. Jadi maksudnya ketemu. Kemarin kan kita ketemu kopi kombucha dengan- ya. menarik untuk R&D, kombucha sama Ya. kopi ya. Ini bisa Gitu. ketemu dengan. Karena rasa kopi yang 2026. bagus. 2025 ke 2026 itu kan mulai ada beberapa negara, beberapa coffee shop juga yang melakukan R&D untuk menu-menu kopi. Yang viral
kopi kelapa Ya. di Taiwan sama di China. Kemudian yang terbaru kemarin sempat viral kopi rujak, kopi spicy, pakai irisan cabai itu, Oh. gitu kan. Wah, udah. Terus Pernah juga ada kopi makan seperti ini, nasi, bawang. makan nasi pakai americano. Iya. Iya. Makan nasi pakai americano. Ya, tapi itu gimmick lah. Ya, jadi makan nasi putih cuma dipakein Campurin americano, es americano ya. Gimana rasanya tuh? Itu dia. Lucunya kalau kata orang Flores, kami dari dulu sudah terbiasa makan nasi pakai kopi hitam tuh sudah biasa gitu. Iya. Kalau sekarang ya dikemas supaya lebih menarik, seolah-olah akan jadi tren, tapi ya nggak bakalan tren lah. Ada lagi yang makan bubur apa ya? Bubur pakai espresso, aduh. Entah karena males R&D secara beneran, gitu kan? Hanya mencari sensasi sesaat atau ya nggak tahu lah. Hari ini kan kadang jualan sesuatu tuh kalau nggak pakai gimmick, nggak pakai sensasi yang bakal bikin viral, seakan-akan kayak kita tuh susah dapetin attention dari market, padahal kan nggak juga. Iya. Banyak hari ini market itu atau pasar secara umum, secara luas, mereka itu justru kangen sama menu-menu kopi yang tradisional, yang autentik, yang mengangkat karakter daerah di mana kopi itu ditanam, mengangkat histori dan budaya. Justru banyak masyarakat kita, generasi kita akhir-akhir ini pun juga akan mencari tahu tentang keberaneka-ragaman kopi dari tiap daerah. Itu harusnya sih kita sebagai pelaku industri mulai attention-nya ke sana gitu. Iya. Mulai mempelajari lagi histori kopi di Indonesia itu seperti apa sih, dari Aceh sampai Papua, apa kopi-kopi tradisional yang menarik, kopi Talua misalkan gitu kan. Kayak kalau ini kan teh Talua ya tadi. Iya. Bisa kopi Talua, kemudian Kopi tarik. Ada nggak kopi tarik? kopi tarik kayaknya ada. Ada Terus ya? itu Bukan teh tarik aja ada. kopi jos Iya. gitu. Ada juga kopi teh tarik. ada kopi tarik. Belum pernah nyoba itu kopi tarik. Iya, berarti kan sebenarnya mungkin kalau ngomongin soal menu kopi, kita juga jarang nemuin ya, maksudnya tempat kopi yang dia attention-nya itu bener-bener ngedevelop gimana caranya Iya. kopi tradisional Indonesia itu. Kalau untuk di Lampung Keangkat. belum. Kalau untuk di daerah lain ada nggak Mas Alif? Ya di beberapa daerah yang mengangkat menu tradisional itu pasti ada. Iya. Kayak kita kemarin waktu ke Jawa Tengah, dari Temanggung sampai Jogja kan banyak banget kedai-kedai kopi yang mereka Iya. menyediakan beans lokal tapi historinya itu dibawa. Iya Mas. benar. Mereka bercerita, contoh waktu kita di Jogja kita minum Arabica kayu mas tuh. Mereka ceritakan tentang, oh ini Arabica ditanam dari daerah ini, diproses oleh petaninya dengan cara gini. Kemudian disajikan, yang sehingga ketika kita pulang dari daerah itu, minum kopi dari daerah itu, kita nambah experience kan, nambah Benar. pengalaman kan. Oh ternyata ada sebuah daerah kecil, daerah yang tidak populer dalam skena perkopian, dalam industri perkopian, tapi punya hidden gems kopi. Iya. Gitu. Beberapa waktu lalu kita sempat bahas kopi dari Flores kan. Nah, Padahal di Indonesia itu banyak banget memang daerah-daerah penghasil kopi yang kopinya enak-enak, Bor. iya. Gitu. Jawa Timur itu tidak hanya kopi dari Ijen, dari wilayah-wilayah lereng Gunung Arjuna Welirang itu banyak banget kopi-kopi enak. Ya di Lampung sendiri aja kan kemarin kita bahas, orang taunya kopi itu dari Lampung Barat, dari Hulu Belu. Padahal di Lampung sendiri punya banyak sekali wilayah penghasil Iya, kopi. kopi robusta gitu. Bahkan bukan hanya robusta, ada arabica juga di Lampung. Iya. Ya kadang kita ini terlalu malas untuk mempelajari sesuatu di industri yang kita jalani secara fluent, setengah-setengah atau cuma di kulit permukaannya aja gitu. Alah yang penting jualan, cuan, atau yang penting gue bikin kopi, udah gitu. Jarang yang bener-bener mau ngulik, mau apalagi R&D ya. Ya kan karena kadang ya nggak tahu maksudnya kan kita bisa juga bosen ya mas ya. Iya. Ngopi adanya latte, cappuccino, kopi susu gula aren. Maksudnya pengen juga ngulik ada Kopi-kopi kopi tradisional, yang yang khas. Yang beda lah ya. Iya benar. Sementara kan hari ini kan yang muncul itu kan cuma memang tempat-tempat kedai yang tradisional ya, kopi agam misalnya. Ngomong-ngomong Kopi Pak, tiam, enak kopi juga nasi goreng sampai bersih nih habis. Hai, mantap, lapar kayaknya. Lapar juga iya kayaknya. Iya, jadi itu sih yang apa namanya yang mungkin kita juga sering mencari ya kopi-kopi kayak gitu. Kenapa nggak di kafe-kafe yang begini itu munculin juga kan ada kopi yang Harusnya sih untuk di Lampung
belum ada yang seperti kayak di Jawa kita explore gitu. Iya. Ada kopi-kopi tradisional ngambil dari ciri khas masing-masing daerah, belum ada. Malah kadang-kadang kan juga yang sering karena gini, gue pernah ngajak temen seniman. Iya. Jadi datang karena dia kan seringnya yakin ngopinya kalau nggak di rumah di sanggar gitu kan ya. Pakai kopi bubuk atau mungkin nge-green sendiri. Sekali pernah gue bawa ke kafe gitu. Tetap yang dicari ada apa? Kopi tubruk. Pas ketika datang nyampe ke kedai ini, Mas, ada kopi tubruk nggak? Bilangnya nggak ada. Wah, padahal kan sebenarnya bahkan kalau non kafe mau nyajiin kopi tubruk kan sebenarnya sah-sah aja, malah sah-sah aja kan gitu. Emang ada larangan kopi tubruk nggak boleh masuk kafe kan? Iya. Nggak ada. Tapi sayangnya di situ gitu. Maksudnya sementara kan kita sebagian besar, apalagi kalau ngomongin milenial ya, apalagi penikmat kopi kan juga bukan cuma hanya gadget aja, tapi milenial juga masih suka nikmatin kopi kan. Kadang sayang gitu, mau datang ke kafe ragu-ragu, kenapa? Karena takut tubruk nggak ada di situ. Iya, betul. Gitu. Tubruk itu yang mungkin harusnya juga bisa jadi satu area Merajut Nusantara. Kan? Kopi hitam itu atau kopi tubruk khususnya ya, itu kopi yang paling menyatukan Nusantara. Iya. Nah, kayak udah bicara kopi tubruk tadi kan. Biasanya kalau lu nih minum kopi tubruk pakai gula aren. Iya. Umumnya kan pilih gula aren cair atau gula aren yang apa namanya, yang gula smooth, yang gula powder tuh. Iya. Kemudian dicampurin ke kopi kan, Iya. kasih air panas. Di salah satu daerah di Jawa Tengah, kita waktu itu di pasar bro. Iya. Jadi ini kok gula aren ya? Gula arennya itu dipisah, ditaruh di piring kecil gitu. Oke. Ini mau kita cemplungin apa enggak gitu kan? Tapi ternyata kita lihat orang-orang di sana cara menikmati kopi tubruk dengan gula arennya beda. Jadi digigit dulu, Gigit gulanya dulu. gigit dulu, letuk, sambil kunyah, seruput. Ternyata beda rasanya. Ritual minum kopi tubruknya Nikmatnya berbeda. beda. Oke. Sensasi rasa yang didapat berbeda. Sama yang gula aren kita cemplungin, kita seduh, kita minum, beda ternyata. Ternyata beda. Nah, Itu kan itu bisa sesuatu jadi yang menarik kan. Itu kan keanekaragaman cara minum kopi di Indonesia, di Iya, negara betul, ini. betul. Dan itu menarik. Dan sayangnya ya kalau kita lihat ya kafe-kafe itu fokusnya kayaknya cuma hanya menu Iya. latte, cappuccino. Ya sayang banget maksudnya gitu ya. Sayang banget. Simpelnya tadi banyak yang takut untuk meng-R&D sebuah menu kopi-kopi tradisional, kopi-kopi yang punya karakter, membawa karakter terroir, karakter daerahnya untuk disajikan di meja perkopian, di meja kafe misalkan. Masih banyak teman-teman kita yang takut untuk masuk ke arah sana. Ya. Sama halnya kayak tadi, kalau gue tanya apa biasa ini yang paling enak dari dampingan teman kopi ini. Kalau dari sisi gue ya, kalau gue sih, Iya. gue lebih senang itu kacang-kacangan, keripik, Temennya ngopi. temennya kopi. Kacang-kacangan, keripik gitu. Iya. Ya, mungkin keripik pangsit ya, kacang bawang. Dan lucunya pernah gue sampein juga ke beberapa kafe yang gue kenal ya. Gue boleh kasih masukan nggak sih? Gue bilang dia, bisa nggak sih? Apa kamu orang cemilannya tuh jangan, kan biasanya kalau kafe kan french fries, kentang Iya. goreng, Manis-manis cemilannya snack kadang-kadang. platter. Iya. Ya kalau sekarang ya, kenapa nggak kacang bawang? Kamu orang jual aja kiloan berapa gram? Nggak tahu kita yang lagi program diet, tapi kasih Iya, kan? manis terus. Ditaruh dalam piring gitu. Gue nggak, ya kita kan ini ya sebagai konsumen kan kacang Iya. begitu ya. Jadi ya pernah gue sampai begitu. Tapi nggak tahu juga apa yang membuat masalah harga, masalah apa segala macam itu nggak tahu juga. Cuma sayang banget gitu. Iya. Kenapa nggak kita menjadi satu hal yang cari satu hal atau menyembuhkan satu hal yang beda dari kebiasaan, Harusnya begitu. tapi juga tetap bisa diterima. Kalau gue sih lebih senang gitu. Simpelnya industri perkopian hari ini atau industri F&B hari ini, khususnya kafe-kafe kekinian, ya lebih kiblatnya lebih ke western. Western. Iya. Iya. Apa namanya, menghadirkan Intermezzo sebentar. Oh apa iya. namanya? Biasa kan kita di pasar ini. Kentang goreng, fish and chip gitu kan. Iya, bener. Kemudian
apa? Panas Ya, kayaknya Mas. burger Dulu, Mas. gitu. Yang kadang untuk temen ngopi itu ya memang kurang pas. Iya. Tapi ya balik lagi pergeseran market kan ya. Hari ini orang masuk ke coffee shop, ke cafe kan jarang yang untuk me time. Iya. Datang, duduk, menikmati secangkir kopi, bener-bener oh ini loh kenikmatan kopi Nusantara gitu. Baru sebatas yang apa namanya, yaudahlah, gua kan kesana pengen nugas, gua sana pengen ngerjain kerjaan kantor, ngerjain kerjaan kampus gitu dan sebagainya. Jadi ya di satu sisi F&B juga nyediain menu-menu yang menariknya bawa-bawa menu western gitu kan. Ya tadi menu-menu yang hari ini justru banyaknya di hotel, resto gitu. Intermezzo lagi. Intermezzo lagi Pak. Ya lewat Pak, karena nggak apa. Gitu. Ya, oke lah. Maksudnya ini kan obrolan kita ya. Iya. Cuma emang gue nggak tahu. Nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Gue juga nggak bilang bahwa gue mewakili semua customer kan enggak. Iya. Cuma emang kalau gue seringnya ya bosen aja datang ke kafe. Ada cemilan apa? Bapak maunya apa? Ada mie splatter, ada french fries gitu. Ada taco, ada apa? Gue bilang, ya sudah. Ya kalau Mas Andra misalnya ini, datang ke kafe kan kadang juga pengen ya, Iya. rebus-rebusan. Pengen sebenarnya, Pengen, cuman kan, karena sebenarnya. nggak ada, ya udah yang ada aja. Tapi ya sayang aja. Ya nggak sih? Betul. Gue inget dulu, lu pas punya kedai kopi kan juga ada menu yang khas kan, maksudnya yang nggak kalau hari ini ya, maksudnya nggak sama dengan Ya Yang gua waktu lain. pas buka ke Lampung itu bener-bener berdasarkan experience saja ya. Jadi gue pernah ngopi di daerah mana, gue pernah kulineran di daerah mana, dan menarik untuk menu-menu yang pernah gue nikmatin di daerah tertentu itu gue bawa ke Lampung. Dan dari kopinya juga gue memang pengen ngajak orang untuk eksplor kopi Nusantara kan. Jadi termasuk cemilannya, makanannya, ada yang khas dari Makassar waktu itu, ada yang dari Solo, ada dari Bali, Lombok, Padang. Gua sajikan dalam satu kemasan tempat makan, tempat ngopi yang menarik. ya, masih masalah tutup. Pandemi, Bro. Sayangnya tutup ya. Pandemi. Kenapa nggak dicoba buka lagi Mas? Hari ini Pengen ya. lebih nyaman jadi supplier lah. Iya. Bisa ke sana kemari ketemu dengan banyak orang, bisa ngobrolin kopi, ngobrolin makanan tanpa harus kayak terkesannya kayak punya kepentingan gitu. Ya emang enak sih. Tapi kan nggak menutup kemungkinan sih supplier juga bisa buka usaha Iya. Bisa. One day lah. one day. Tapi mungkin duitnya lebih gurih Mas. Oh iya. Ngopi lagi.